Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sulfania, NIM 180321100050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imayatus Soleha, NIM 180321100018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 180321100037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tala Deliana Alfaini dengan NIM 51. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan membahas tentang fungsi produksi Cobb Douglas pada komoditas belimbing melalui 5 uji asumsi klasik studi kasus Desa Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Data yang kami gunakan yaitu sebanyak 20 data. Untuk produksi belimbing 200 kg dengan luas lahan 900 hektar dengan jumlah pohon 20 dan pupuk kandang sebanyak 50 mempunyai nilai LNK sebesar 5,29 dan LEN LL yaitu 6,80, dan JP yaitu 2,99 dan PK yaitu 3,91. Sedangkan untuk produksi belimbing 500 kg dengan luas lahan 500 hektar dengan jumlah pohon 50 dan untuk pupuk kandang 250 mempunyai nilai LNK 6,21, untuk LEN LL nya yaitu 6,21, LEN JP nya yaitu 3,91 dan untuk LEN PK nya yaitu 5,52. Dan yang ketiga yaitu produksi belimbing 500 kg dengan luas lahan 500 dan jumlah pohonnya yaitu 50 mempunyai, dan untuk pupuk kandangnya 250 mempunyai nilai LNK yang sama yaitu sebesar 6,21, LEN LL nya yaitu sebesar 6,21, dan JP nya yaitu sebesar 3,91 dan untuk LEN PK nya yaitu sebesar 5,52. Dan untuk seterusnya, untuk data output deskriptif statis dan produksi belimbing mempunyai nilai min 5,8493, untuk standar deviasinya yaitu 0,54, sedangkan jumlah datanya yaitu sebanyak 20. Untuk LEN luas lahan per hektar nilai minnya yaitu 6,6735 dan untuk standar deviasinya yaitu 0,62 dan jumlah datanya yaitu sebanyak 20. Sedangkan LEN jumlah pohon yaitu mempunyai nilai min 3,5386 dan standar deviasi 0,46, jumlah datanya sebanyak 20. LEN produksi kandang LEN pupuk kandang mempunyai nilai min 5,1172 dan untuk standar deviasinya itu 0,62 dan jumlah datanya 20. Selanjutnya yaitu variabel interest, yaitu variabel interest LEN pupuk kandang, LEN luas lahan, LEN jumlah pohon, sedangkan variabel dependennya yaitu LEN produksi belimbing per kilogram. Untuk tabel correlation-nya yaitu yang pertama yaitu persen correlation LEN produksi belimbing terhadap LEN produksi belimbing mempunyai nilai sebesar 1, sedangkan untuk LEN produksi belimbing terhadap LEN luas lahan per hektar mempunyai nilai sebesar 0,464, sedangkan untuk LEN produksi belimbing terhadap LEN jumlah pohon sebesar 0,952. Untuk LEN produksi belimbing terhadap LEN pupuk kandang yaitu sebesar 0,968. Selanjutnya yaitu LEN luas lahan terhadap LEN produksi belimbing yaitu sebesar 0,464,
Sedangkan untuk luas lahan terhadap luas lahan mempunyai nilai 1. Untuk luas lahan terhadap len jumlah pohon yaitu sebesar 0,447, dan untuk len luas lahan terhadap len pupuk kandang yaitu mempunyai nilai 0,382. Selanjutnya yaitu len jumlah pohon terhadap len produksi belimbing yaitu sebesar 0,952. Sedangkan untuk len jumlah pohon terhadap luas lahan mempunyai nilai 0,447. Sedangkan untuk len jumlah pohon terhadap jumlah pohon mempunyai nilai 1. Dan untuk len jumlah pohon terhadap len pupuk kandang mempunyai nilai 0,942. Sedangkan untuk len produksi kandang terhadap produksi belimbing sebesar 0,968. Sedangkan untuk len pupuk kandang terhadap luas lahan mempunyai nilai 0,020. 0,382. Sedangkan untuk len pupuk kandang terhadap len jumlah pohon yaitu sebesar 0,942. Sedangkan len pupuk kandang terhadap len pupuk kandang yaitu sebesar 1. Dan untuk siknya len produksi belimbing terhadap len produksi belimbing 0. Sedangkan len produksi belimbing terhadap luas lahan nilai siknya yaitu sebesar 0,020. Sedangkan untuk len produksi belimbing terhadap len jumlah pohon nilai siknya 0,000. Dan len produksi belimbing terhadap len pupuk kandang mempunyai nilai sik 0,000. Sedangkan len luas lahan terhadap produksi belimbing mempunyai nilai sik 0,020. Sedangkan untuk yang luas lahan terhadap luas lahan nilainya 0. Untuk luas lahan terhadap jumlah pohon nilai siknya yaitu 0,024. Sedangkan untuk luas lahan terhadap len pupuk kandang yaitu nilainya sebesar 0,048. Sedangkan len jumlah pohon terhadap produksi belimbing mempunyai nilai sik 0,00. Selanjutnya itu len jumlah pohon terhadap luas lahan mempunyai nilai 0,024. Len jumlah pohon terhadap jumlah pohon nilainya 0. Sedangkan len jumlah pohon terhadap len pupuk kandang nilai siknya 0,000. Untuk len pupuk kandang terhadap produksi belimbing nilai siknya yaitu 0,000. Sedangkan untuk pupuk kandang terhadap luas lahan nilainya 0,048. Sedangkan untuk yang len pupuk kandang terhadap jumlah pohon nilai siknya 0,000. Dan untuk len pupuk kandang terhadap pupuk kandang nilainya 0. Tidak ada. Untuk jumlah data len produksi belimbing, len luas lahan, dan len jumlah pohon, len pupuk kandang, datanya sebanyak 20 data. Untuk PP plot regression uji normalitas, data ini termasuk data terdistribusi normal. Mengapa? Sebab sebaran data pada p-plotnya mengikuti arah garis diagonal. Yang kedua, ada tabel koefisien uji multikolinearitas, di mana pada uji ini terdapat syarat apabila nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10,00, maka
data dinyatakan tidak terjadi multikolineritas. Berdasarkan output yang kami lakukan, yaitu nilai toleransi dapat dihasilkan bahwa variabel luas lahan sebesar 0,786 lebih besar dari 0,1 dan nilai PIF-nya sebesar 1,272 kurang dari 10,00. Maka dapat disimpulkan data tidak terjadi gejala multikolineritas. Kemudian variabel jumlah pohon yang sebesar 0,104 lebih besar dari 0,1 dan nilai PF-nya sebesar 9,648 kurang dari 10,00. Maka dapat disimpulkan data tidak terjadi gejala multikolineritas. Kemudian variabel pupuk kandang sebesar 0,11 lebih besar dari 0,1 dan nilai PF-nya sebesar 9,037 kurang dari 10,00, maka dapat disimpulkan data tidak terjadi gejala multikolineritas. Kemudian tabel koefisien uji T parsial berdasarkan nilai SIG dan T tabel, di mana pada uji ini terdapat syarat apabila nilai SIG kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y dan sebaliknya. Syarat yang kedua, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y dan sebaliknya. Berdasarkan tabel output dapat disimpulkan bahwa uji T parsial berdasarkan nilai SIG pada variabel luas lahan, nilai SIG sebesar 0,190 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel luas lahan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel produksi belimbing. Variabel kedua yaitu jumlah pohon. Nilai SIG-nya sebesar 0,088 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel jumlah pohon tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel jumlah produksi belimbing. Kemudian ada variabel pupuk kandang. Nilai SIG-nya sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga variabel pupuk kandang berpengaruh secara parsial terhadap variabel produksi belimbing. Sedangkan pada uji parsial berdasarkan nilai T tabel, di mana T tabel sebesar 2,119, dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung variabel luas lahan sebesar 1,367 kurang dari T tabel sebesar 2,119 sehingga variabel luas lahan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel produksi belimbing. Pada variabel jumlah pohon, nilai T hitung sebesar 1,818 kurang dari T tabel sebesar 2,119 sehingga variabel jumlah pohon tidak berpengaruh secara parsial terhadap produksi belimbing. Variabel ketiga yaitu pupuk kandang, di mana nilai T hitung sebesar 4,255 lebih besar dari T tabel sebesar 2,119 sehingga variabel pupuk kandang berpengaruh secara parsial terhadap variabel produksi. Mengenai uji heteroskedastisitas scatter plots. Jadi syaratnya apabila tidak ada pola yang jelas pada gambar scatter plots dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Seperti pada gambar output di samping, bahwa berdasarkan output scatter plots tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sebab sebaran datanya menyebar dan tidak membentuk sebuah pola. Selanjutnya pada uji autokorelasi menggunakan tabel summary dengan nilai Durbin-Watson. Syaratnya tidak terdapat gejala autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson terletak di antara DU sampai 4-DU. Diketahui berdasarkan output di samping bahwa nilai Durbin-Watson pada data ini sebesar 0,925 dan nilai DU yang didapatkan dari hasil
tabel DU menggunakan 3 variabel, yaitu 1,6763. Maka nilai 4 min DU, yaitu 4 dikurangi 1,6763 sama dengan 2,3237. Terdapat gejala autokorelasi positif karena nilai Durbin-Watson tidak berada di antara nilai DU sampai 4 min DU, yakni sebesar 0,925. Serta berdasarkan nilai R-square, dapat disimpulkan bahwa persentase pengaruh variabel luas lahan, jumlah pohon, dan pupuk kandang secara bersamaan terhadap variabel produksi belimbing sebesar 95,7% dan sisanya dijelaskan oleh beberapa faktor lain di luar data ini. ANOVA uji F simultan dapat dilakukan berdasarkan nilai signifikan dan F tabel. Yang pertama adalah ANOVA uji F simultan berdasarkan nilai signifikan. Syaratnya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y, dan sebaliknya. Jadi berdasarkan data output di samping, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel luas lahan, jumlah pohon, dan pupuk kandang berpengaruh terhadap produksi belimbing. Yang kedua, pada ANOVA uji F simultan berdasarkan nilai F tabel. Syaratnya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y, dan sebaliknya. Diketahui bahwa F tabel berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan tabel F, ini 3,20. Jadi berdasarkan data output di samping, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 118,918, lebih besar dari F tabel yang sebesar 3,20, sehingga secara simultan variabel luas lahan, jumlah pohon, dan pupuk kandang berpengaruh terhadap produksi belimbing. Yaitu uji linearitas, di mana dapat dilihat dari tabel Cash Processing Summary. Diketahui bahwa variabel Ln produksi belimbing terhadap Ln luas lahan memiliki nilai include 20 dengan persentase 100% dan nilai kesalahan sebesar 0%. Yang kedua yaitu variabel Ln produksi belimbing terhadap Ln jumlah pohon memiliki nilai include 20 dengan persentase 100% dan nilai kesalahan sebesar 0%. Yang ketiga yaitu variabel Ln produksi belimbing terhadap Ln pupuk kandang memiliki nilai include 20 dengan persentase 100% dan nilai kesalahan sebesar 0%. Itu berdasarkan dari tabel ANOVA di atas, dapat diketahui bahwa Ln produksi belimbing terhadap Ln luas lahan memiliki nilai linearity sebesar 0,112 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan regresinya dinyatakan tidak linear. Sedangkan berdasarkan tabel di bawah, yaitu tabel ANOVA pada Ln produksi belimbing terhadap Ln jumlah pohon memiliki nilai linearity sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan regresinya dinyatakan linear. Berdasarkan tabel ANOVA di samping, diketahui bahwa Ln produksi belimbing terhadap Ln pupuk kandang memiliki nilai linearity sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan regresinya dinyatakan linear. Untuk model rumus FP Cobb-Douglas, di mana A sama dengan EXP dari 1,166 yaitu sama dengan 320868936 atau sama dengan 3,2 dibulatkan menjadi 3, di mana A sebagai luas lahan dengan nilai EXP 0,070 sama dengan 1,07, sedangkan B sebagai jumlah pohon di mana EXP 0,345 sama dengan 1,41,
Sedangkan D sebagai pupuk kandang yaitu EXP 0,585 sama dengan 1,79. Jadi untuk rumus fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu Q sama dengan 3 kali luas lahan pangkat 1,07, jumlah pohon pangkat 1,41, pupuk kandang pangkat 1,79. Jadi untuk EP yaitu sama dengan 1,07 ditambah 1,41 ditambah 1,79 dengan hasil 4,27 lebih besar dari 1. Maka apabila hasil A ditambah B tambah C lebih besar dari 1, maka fungsi produksinya termasuk increasing return to scale. Artinya, proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar.